Selamat jumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dan kita nyanyikan satu lagu, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, setulus hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, seturut hidupku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu boleh datang bersama saudara-saudara kami terkasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, kuasa Roh Kudus menyertai dalam setiap pembicaraan, pembagian firman Tuhan ini. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan segala firman yang hamba-Mu akan sampaikan Tuhan. Berkati mereka yang mendengarkan, berkati mereka Tuhan, diberi kekuatan. Lawat Tuhan, lawat Roh Kudus untuk hati kami masing-masing. Dan pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan cerita firman Tuhan mengenai suatu ibadah. Jadikanlah ibadah itu sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar ritual yang biasa kita lakukan. Dan bahkan setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga karena kasih karunia Tuhan. Tapi ibadah adalah menjalin, membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk memberi kekuatan, untuk semakin kita bergaul intim dengan Tuhan. Untuk itu, hadirilah setiap ibadah di mana ada persekutuan, di situ Tuhan hadir. Saya percaya Yesus yang telah meninggalkan 99 untuk mencari seorang yang sedang tersesat, sehingga ia menemukan. Kita ini adalah domba yang dikasih Tuhan. Tapi Yesus tetap setia untuk mendandani kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia tahu kadar iman kita yang kurang percaya. Baca di Matius 6 ayat 29-30. Tidak ada yang memisahkan kasih Tuhan terhadap kita. Tuhan yang telah dijadikan berharga di matanya. Supaya dari dalam iman hidup kita akan senantiasa terpancar hal-hal baik. Dan itu akan bisa memberkati bagi banyak orang. Dan lawatan Tuhan akan merubah kita menjadi yang terbaik. Jadilah terang dengan melalui perbuatan kita yang baik selama berada di dunia. Kisah Para Rasul 13 ayat 47.
ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini adalah pembenaran tentang firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi itu yang harus bisa kita tampilkan. Ada terang di dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi terang bagi banyak orang. Ia telah mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwa. Oleh sebab itu, jalani hidup ini dengan penuh kesabaran, sukacita dan damai sejahtera. Layaknya kita sudah berada di dalam kerajaan Allah. Roma 5 ayat 1, Roma 14 ayat 17. Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah untuk kita. Maka itu, janganlah kita bermalas-malasan untuk datang ke tempat-tempat ibadah. Janganlah kita malas-malas datang untuk datang ke persekutuan-persekutuan doa. Karena kita akan berjumpa satu sama lain, saling menguatkan. Satu sama lain kita saudara seiman, dikuatkan dalam kasih Tuhan. Disitulah Tuhan hadir. Mari saudara-saudara, bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih intim lagi. Bukan hanya berdoa di rumah, tapi datang ke tempat ibadah, datang ke tempat persekutuan, saling menguatkan satu sama lain. Tuhan akan hadir dengan luar biasa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan agar kita mengerti apa yang Tuhan mau. Hidup kita atas kebutuhan, segala yang kita mau inginkan, Tuhan pun inginkan yang terbaik untuk hidup kita. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Jangan pernah ikut campur dalam rencana Tuhan. Bagian kita berdoa, bagian kita adalah melakukan kehendak Tuhan, dan bagian Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Percaya, kasih-Nya Tuhan tidak akan pernah hilang darimu. Terima kasih. Inilah kiranya renungannya, firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu, Lingkupiku. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa kami yang ada dalam surga, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman tidak akan pernah berhenti, akan terus mengalir. Tuhan Yesus, terima kasih atas lawatan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hatinya gundah gulana, yang hatinya susah sedih, Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami dari hari lepas hari, semakin Tuhan naik kami ke dalam dimensi-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk segala rakyat Indonesia Tuhan, baik jemaat, baik gereja-gereja, baik hamba-hamba Tuhan yang di kota maupun di pelosok negeri ini. Tuhan lawat mereka, beri kekuatan bagi mereka.
untuk tetap di dalam rencana-Mu, Tuhan. Bawa bangsa kami ke dalam dimensi yang luar biasa. Virus corona, krisis ekonomi, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan. Tuhan mampu memberhentikan semua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Mari angkat tangan kita dan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe, like. Tuhan memberkati.